Pernah nggak sih ngerasa pikiran kita tuh lari kemana-mana, kayak kuda liar yang susah banget dikendaliin? Nah, hari ini kita bakal belajar cara menjinakkannya. Berdasarkan wawasan dari Max Lucado, kita akan ubah pikiran kita dari musuh yang bikin takut jadi sahabat terbaik kita. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Coba dibayangin, otak kita yang kecil di kepala ini beratnya cuma sekitar 1,5 kilo, tapi setiap hari dia bisa menghasilkan 70.000 pikiran. Serius, Anda nggak salah dengar, 70.000. Itu kayak ada badai informasi, kekhawatiran, dan ide yang nggak pernah berhenti muter-muter di dalam kepala kita. Nah, sekarang coba lihat ini. Dari puluhan ribu pikiran itu, Cleveland Clinic nemuin sesuatu yang jujur aja cukup mengejutkan. 80%-nya itu negatif. Artinya, hampir seharian penuh, suara di kepala kita itu lebih sering ngomel, khawatir, dan pesimis. Ini bukan lagi soal bad mood doang loh, ini udah jadi semacam pola yang mendarah daging. Jadi pertanyaannya buat kita semua nih, pikiran Anda itu medan perang yang bikin capek, atau justru tempat berlindung yang paling aman dan damai? Jawaban Anda atas pertanyaan ini nggak cuma nentuin perasaan Anda sekarang, tapi juga bakal nentuin arah hidup kita ke depannya. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Bukan cuma soal jumlah pikirannya yang luar biasa banyak, tapi kualitasnya yang didominasi sama hal-hal negatif. Ini tantangan yang serius, dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah solusinya bareng-bareng. Tapi jangan keburu pesimis dulu. Ada kabar baiknya, dan ini luar biasa. Pikiran kita itu bukan penjara yang permanen kok. Kayak ulat yang emang takdirnya jadi kupu-kupu cantik, pikiran kita juga bisa bertransformasi. Dan ini bukan cuma soal positive thinking yang klise ya. Ini adalah kemungkinan nyata yang didukung oleh sains dan juga iman. Kalau di dunia sains, ini namanya neuroplastisitas. Gampangnya gini, bayangin aja otak kita itu bukan beton yang udah kering dan keras, tapi lebih kayak adonan kue yang masih bisa kita bentuk-bentuk. Setiap pikiran baru yang kita pilih untuk kita pikirin, itu sama aja kayak kita lagi neken adonan itu, bikin jalur dan bentuk yang baru. Artinya apa? Kita, secara harfiah, beneran bisa ngubah cara kerja otak kita sendiri. Coba deh perhatiin perbandingan ini. Di kiri, kita dibentuk sama tekanan dunia luar, seolah-olah kita ini adonan Play-Doh yang dipaksa masuk cetakan. Di kanan, kita diubah dari dalam, kayak ulat yang bermetamorfosis jadi sesuatu yang baru dan indah. Pertanyaannya simpel, kita mau jadi adonan yang pasrah diteken-teken, atau kita mau jadi ulat yang berani berubah jadi kupu-kupu? Dan dasar dari semua ini tuh ada di ayat yang kuat ini. Coba perhatiin deh, kuncinya itu bukan mengubah kelakuan dari luar, tapi pembaharuan budimu. Transformasi itu dimulainya dari dalam, dari pikiran kita. Dan ini adalah janji, artinya kita nggak berjuang sendirian. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana caranya di kehidupan nyata? Anggap aja kita mau buka kotak peralatan mental kita, dan di dalamnya ada 3 strategi yang kelihatannya simple, tapi ampuh banget buat mulai ngendaliin pikiran kita. Nah, ini dia 3 senjata kita. Berpikir selektif, belajar ngenalin si UFO, dan yang terakhir, cabut lalu tanam ulang. Yuk kita bedah satu-satu cara pakainya. Alat pertama, kita harus jadi satpam di gerbang pikiran kita sendiri. Bayangin deh, nggak semua pikiran boleh asalnya lonong masuk. Kita punya kuasa buat bilang, sorry nih pikiran negatif kayak kamu, nggak ada di daftar tamu, silakan pergi. Kita harus mulai selektif sama apa yang kita izinkan tinggal di kepala kita. Alat kedua adalah belajar mendeteksi UFO. Ini bukan soal alien ya, tapi ini adalah pola pikir yang sama bahayanya. U itu singkatan dari untruth atau ketidakbenaran. Biasanya ini dimulai dari sebuah kebohongan kecil yang nyelinap masuk. Kayak bisikan, kayaknya aku nggak cukup baik deh. Nah, kalau kebohongan kecil tadi kita diemin aja, lama-lama dia tumbuh jadi F, false narrative atau narasi palsu. Bisikan aku nggak cukup baik tadi berubah jadi cerita utuh yang kita putar terus-terusan di kepala. Tuh kan bener, aku emang selalu gagal dalam segala hal. Dan puncaknya, narasi bohong tadi akhirnya mancing si O, overreaction atau reaksi yang berlebihan. Karena kita udah terlanjur percaya sama cerita kalau kita ini emang payah, giliran dapat kritik kecil aja dari atasan, rasanya langsung kayak dunia mau kiamat. Reaksi kita jadi nggak sebanding sama masalah aslinya. Alat ketiga ini yang paling aktif. Kita harus jadi tukang kebun di pikiran kita sendiri. Pertama,
Cabut tuh rumput-rumput liar kebohongan sampai ke akarnya, bener-bener bersihin. Tapi jangan biarin tanahnya kosong. Langsung tanam ulang pakai bibit kebenaran. Ganti kebohongan dengan janji-janji yang menguatkan. Ini kunci buat perubahan jangka panjang. Oke, sekarang ayo kita praktek. Kita coba pakai semua alat ini buat ngelawan salah satu musuh terbesar kita, kecemasan. Gimana sih caranya melawan rasa khawatir yang terus-terusan datang pakai 3 alat tadi? Ingat gak cerita Yesus yang lagi tidur pulas di perahu pas badai gede datang? Murid-muridnya panik setengah mati, tapi Yesus tetap tenang. Pertanyaannya, mengapa kamu begitu takut? Itu bukan cuma buat mereka waktu itu, tapi juga buat kita hari ini, di tengah badai kehidupan kita masing-masing. Ini nunjukin kalau ada kedamaian yang bisa kita miliki, bahkan di tengah kekacauan sekalipun. Coba deh bayangin, masalah Anda itu kayak hiu ganas di lautan. Kalau Anda hadapi hiu itu sendirian, cuma pakai perahu dayung kecil, ya wajar kalau panik. Tapi, gimana kalau Anda ada di atas kapal tanker raksasa yang super kokoh milik Tuhan? Hiu yang sama, tiba-tiba kelihatan jadi kecil banget kan? Masalahnya sama persis, hiunya sama, tapi karena kapal kita beda, perspektif kita berubah total. Dan ternyata resep praktis buat ini udah ada loh di kitab Filipi. 3 langkah simpel aja. Pertama, percaya. Ingat, kita ini ada di kapal tanker, bukan perahu dayung. Kedua, berdoa. Curhatin aja semua kekhawatiran itu ke Sang Nakoda. Ketiga, bersyukur. Coba alihin fokus dari ombak yang gede ke matahari yang sebenarnya masih bersinar di atas sana. Jadi intinya apa? Kita tuh bukan korban pasif dari pikiran kita, teman-teman. Kita ini tukang kebunnya. Kita yang pegang kendali buat milih bibit mana yang mau ditanam dan rumput liar mana yang harus dicabut. Pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari inilah yang pada akhirnya bakal membangun taman pikiran kita. Bahkan seorang Abraham Lincoln yang terkenal sering berjuang dengan kesedihan menyadari hal ini. Kebahagiaan, kata beliau, adalah sebuah keputusan. Sesuatu yang kita bangun secara aktif di dalam kepala kita, bukan sesuatu yang kita tunggu datang dengan sendirinya. Jadi, saya mau ninggalin pertanyaan ini buat kita renungin. Setiap hari, kita dikasih 70.000 batu bata pikiran. Pertanyaannya adalah, kita lagi ngebangun apa dengan batu bata itu? Sebuah penjara yang ngurung kita dalam ketakutan? Atau sebuah istana yang megah dan penuh kedamaian? Pilihannya ada di tangan kita. Dimulai dari pikiran kita yang selanjutnya.